Sok. Ya. Silakan Ya. Mbak Wahyu. Siswanya siapa tadi, Bu Ipa ya? Ya. Mohon abdi, Bah. Oh iya. Jadi manggilnya gimana nih? Pakai nggak mungkin Ambu Nama Ipa aja, ya? aja. Jadi nama harus aja. pakai Cece nama atau Cece ya. aja ya. Cece lah kalau di kita Oh, Cece Ya, kan Ce, kelas genep, Bah. Ya, betul. Kelas betul. 5, dari mulai kelas 4 ya. Oh, kayak kelas 2 ya. Kita Iya. kan memanggil ke kelas 2, dari mulai kelas 2, kelas 1 mah enggak, kelas 2 karena dia sudah menjadi kakak Cece gitu. Ayo Ya, silakan, mangga sudah Mbak punya Wahyu. adik kelas. Ayo Mbak Wahyu, mangga. Ya, mudah-mudahan sinyalnya bagus. HP-nya Bu Ipa bunyi ceritanya ya. Ini pakai itu aja, pakai apa? Video call ceritanya. Ya, Ce, Ya. Ce Ipa. Ya. Iya, iya. Ya, Abah. Abah nonton Surya tuh. Ya, siap. Kayak belum ada klik action gitu. Ya, kamera. Action. Assalamualaikum, Ce Ipa. Waalaikumsalam, Abah. Abah sehat? Gimana kabarnya hari ini? Oh, Kegiatannya apa alhamdulillah. sama di rumah? Baik, Bah. Kegiatan di rumah. Oh, kan nggak boleh kemana-mana, Bah. Jadi di rumah aja Ya, bantuin tapi kan di rumah Mama. ada kegiatannya. Oh iya. Ada, Bagus. Bah. Iya. Nah, Jagain adik, Bah. kalau di rumah, jagain adik ya. Iya. Jadi bantuin orang tua ya. Adik bayi. Iya, Bantu Bah. orang tua. Nah, Kan Ce Ipah punya adik, Bah, 1. bantu tua bagus ya. Jadi, iya. Bagus. Jadi bantu tua. Nah, kalau lagi bantu orang tua kayak gitu, seandainya nih, nah ketika masuk sekolah, bisa bagi waktunya nggak? Kan harus belajar juga, terus harus bantu orang tua. Ini katanya punya adik ya, jadi gimana tuh cara membagi waktunya? Ya, kalau pagi-pagi kan PJJ ya, Bah ya. Kalau udah PJJ beres tugasnya, kemudian jagain adik, Bah. Beres tugas. Kan Jadi pas genepnya ya, Teh. ya, Suasananya suasananya terbawa. Nggak apa-apa. Nah, abisnya kelas 1, jadi Kelas genep mah gitu. Jadi Bu Ipa. jagain adik, Kelas Pak. hiji. apa? Hilap, Bu. Cok. Sudah Genepnya mendarah ya, daging Teh. kelas hiji. Bu Ipa. Ya, jadi gimana coba membagi waktunya gimana? Kalau sudah Kalau PJJ pagi-pagi, terus kalau sudah PJJ, pagi-pagi bantuin orang tua, Bah. Kalau orang tuanya sedang repot atau nggak disuruh juga, insya Allah saya membantu, Bah, membantu menjaga adik. Kemudian kalau rumah kotor, saya membantu membersihkan rumah, Bah. Membagi gitu. waktunya Ya. setelah PJJ bantuin orang tua. Bantuin orang tua. Nah, mengenai waktu tadi ya. Nah, kalau menurut Cik Ipah sendiri, lebih penting mana sih tugas dan tanggung jawab sebagai siswa atau sebagai anak di rumah? Susah eta mah. Dua-duanya juga. Susah ya. Terlalu tinggi. Ya, nggak apa-apa deh. Ini kan berkaitan dengan lingkungan di rumah, Bu, nanti jadinya, Bu. Iya, so nggak apa-apa lah. Eta kelas 6 mah bisa. Oh bisa, Ya. Bu Ai. Kan kelas genep, Bisa. pilih kelas 1, Bu Ai ninggalin abi kelas 1 wae. Ya, Abi penyesuaian kemarin di Gimana, kelas Bah? 4 kan pengalihan gitu. Ya. Ya, tadi kan membantu orang tua juga, terus mengerjakan tugas juga tadi sudah. Nah, sekarang kalau menurut Cik Ipah sendiri, tanggung jawab yang lebih penting itu sebagai siswa atau sebagai anak?
Atau Dua-duanya juga penting, Bah. dua-duanya Dua-duanya penting, juga. dua-duanya penting. Saya Nah, diajarkan tapi oleh kalau di abah rumah, saya, Bah Iwan, tetap untuk belajar, Bah. betul. Jadi belajar itu nggak boleh Kalau putus waktunya ya. belajar ya belajar. Kalau sudah selesai, jangan lupa membantuin orang tua gitu, Bah. Oh gitu. Ya, bagus ya tuntunan dari orang tuanya. Berarti selama ini belajar mandiri ya, sudah harus bisa belajar mandiri. Iya, Bah. Kan udah kelas genep, Oh iya, bagus. kelas 6, Bah. Seandainya kalau tidak ada pandemi, kalau misalkan tidak ada pandemi, pastinya keinginan untuk apa ya, bisa dibilang main gitu ya, pasti punya rasa pengen nih main, nggak di rumah terus gitu. Main teman di lingkungan sekitar, pilih-pilih atau gimana? Enggak sih, Bah. Aku Saya nggak nggak mau main sama itu, pilih-pilih. orangnya Oh, enggak. Saya main nggak sama siapa pilih-pilih. aja. Kalau selama pandemi, saya yang deket-deket rumah aja atau saudara main ke rumah, main di rumah. Sama mamah juga nggak boleh pergi jauh-jauh, Bah. Paling ke deket rumah, ke UA saya mainnya. Jadi yang deket Oh, rumah aja. ya, tapi tetap harus prokesnya dijaga ya, kalau memang harus keluar rumah. Nah, nih selama 1 tahun kemarin, kita kan belajarnya bisa dikatakan full daring ya. Apa yang dirasakan? Yang dirasakan, saya pengennya tatap muka, Bah. Belajarnya di sekolah. Karena eh, kalau di sekolah kan bersama teman-teman, kalau di rumah kan bersama ibu dan ayah. Tapi ayahnya kerja, ayahnya nggak ada di rumah. Jadi saya sama ibu, ibunya kan punya adik. Jadi berusaha saya untuk belajar mandiri, kecuali kalau sayanya nggak bisa, saya bertanya sama mama. Mama saya mengajarkan untuk belajar mandiri. Selama kemarin. Ya, belajar mandiri. Kalau ada yang nggak tahu, nanyanya ke mama. Pernah nggak nanya ke gurunya langsung? Pernah, Bah. Konsultasi misalkan. Pernah. Pernah. Ya, jadi harus terbangun ya. Iya. Terbangun komunikasi ya. Ya, ya, ya. Oke. Ya, kata mama jangan Baik. malu-malu katanya bertanya. Oh iya, bagus ya. Jangan boleh malu-malu. Ya, namanya belajar ya. Kiranya gitu aja ya, Cek Ipah. Semangat belajar untuk di tahun ajaran baru ya. Ya. Assalamualaikum. Cek Edo. Diajarkan Wan bae jeung Iwan. Terima kasih, aplaus ini luar biasa ya. Tepuk tangan dong semuanya, aduh keren. Kelas paling bontot saya paling bungsu dengan Cikal ya. Ya, tidak ditanggapi dulu ya, tapi nanti kita tanggapinya belakangan sama-sama. Baik, kita sekarang ke kelas bawah ya. Ada Ambu Iin kelas 2. Ambu Iin kelas 2, tadi ini cara mengasesmen salah satu contoh dari guru ya, guru yang berada di kelas tinggi. Tentunya pertanyaan yang berbeda akan muncul dari guru kelas yang bawah. Ambu Iin, butir asesmennya sudah disiapkan. Mari kita berakting. Siapa yang mau menjadi siswanya dari kelas 2? Mbak Iwan. Iwan, Mbak Iwan, kelas 2 mah Iwan. Topan. Ayo Iwan atau silakan. Topan? Saya boleh. Oh, boleh. Mbak Iwan pilih capek tangis jawaban. Roll acting. Guru nanu lieur. Silakan. Saya baru bertanya. Guru Malah nanu balik lieur. tanya. Nah. Iya, so. Sebenarnya butir asesmennya belum disiapkan, soalnya semalam tiba-tiba badan nggak enak gitu kan ya. Oh begitu. Ini apa? Lagi kurang sehat sekarang juga sebetulnya. Ya. Cuman di sini saya akan mencontohkan ya simulasi
asesmen non kognitif. Hebat, hebat. Terima kasih ya. Ya, untuk siswanya siapa? Tadi Abu Ayah aja Itu Topan ada tadi. yang angkat katanya. Ada. Ada yang angkat tangan, Mbak. Akang Permana Topan, sudah siap. Akang Topan tuh ada. Topan Permana sudah siap. ya. Kang. Ya, makasih Abah Topan mau jadi siswa. Ceritanya lagi di video call ya, Bah ya? Ya. Anan siapa ya? Kok bukan Cece kan? Bukan Akang. Masih laki-laki, Ambu. Ya. Kalau kelas 2 udah bisa disebut Kakang ya, nggak apa-apa Ya. sih ya. Ya. Kang Topan, gimana kabarnya hari ini, Kang? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Lengkap. Ambu mau Aduh. sebetulnya. Nah, selama ini PJJ kan daring ya. Sudah 1 tahun kita belajarnya melalui virtual. Nah, apa sih yang Topan rasakan, yang Kang Topan rasakan selama PJJ 1 tahun full daring? Yang saya rasakan sering dimarahin sama orang tua, Bu. Kalau misalnya ada materi yang susah atau apa, kalau bertanya mungkin susah, nanya ke orang tua juga kadang suka nggak dijawab, Bu. Terus Kang Topan ngerasa kesel atau marah gitu dengan keadaan seperti ini? Kadang-kadang sih, Bu, seperti itu, Bu. Kadang-kadang. Kenapa marahnya? Ya suka kesal aja gitu, Bu. Kalau misalnya ada pelajaran yang susah dipahami atau yang sulit, ketikanya mau bertanya itu suka agak susah, Bu. Itu aja sih, Bu, yang bikin kesel, Bu. Ini mah kayak kelas atas yang ditanya. Masa kelas 4 emang Mbak Topan? Jawabannya Iya mah asa kelas luhur. kelas luar, kelas luar. Wah, Topan acting jadi kelas bawah. Kelas luar. So balik lagi Abi. Ya. Nah, dari bentar, sampai aku yang nggak konsen. Ya, terima kasih ya Topan ya. Ya, Bu. Ungkapkan perasaan selama pembelajaran daring ya. Mungkin bukan hanya Kang Topan saja ya yang merasakan kesel dengan pembelajaran daring. Pasti semuanya ingin yang namanya pembelajaran. Ya. Ini aja lah. Enggak. Mau enggak pakai headset. Selama pembelajaran daring ini, materi apa sih yang kesulitan yang Topan hadapi? Materi itu, Bu, apa namanya, matematika, Bu. Matematika ya? Ya, Kenapa matematika itu? ya sering ada rumus-rumus, Bu. Sering ada rumus-rumus. Kan kalau dua belum ada rumus kan? Oh gitu, Bu. Berarti saya masuk ruangan, Bu, ya. Saya masuknya ke kelas 6. Itu rumusnya. Aduh. Kayak rumus cenah, Bah. Hebat ya mah kelas 2 teh geus menta rumus. Itu, Bu, bikin prakarya, Bu. Kadang suka susah Bikin cari bahan-bahannya. bahan-bahannya. Ya. Nah, kalau misalkan bahan-bahannya belum ditemui, belum bisa dicari itu, gimana rasanya tuh? Susah gitu cari bahan-bahannya. Ya, itu tadi, Bu, kadang suka kesal. Kesalnya tuh kan takut pas pengumpulan tugasnya nggak tepat waktu, Bu. Nanti kelewat, nanti dimarahin sama ibunya. Sekarang Ambu tanya lagi, kalau misalkan setiap tugas itu Kang Topan
murni mengerjakan sendiri atau dibantu sama mama atau sama teteh atau sama saudara yang lainnya? Dibantu, Bu. Dibantu. Kenapa minta bantuan? Kenapa nggak mau diri sendiri yang mengerjakan? Itu Bu, apa ya namanya? Kalau sama sendiri itu Bu, suka itu ya itu Bu, nyari bahan-bahannya kadang yang dibantu. Oh gitu. Nah, Tapi selama proses pengerjaannya dilakukan sendiri atau bagaimana? pengerjaannya sendiri Bu, tapi kadang dibantu juga Bu. Nah, kalau misalkan dibantu jangan, tapi kalau misalkan orang tua mengarahkan itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk proses pembelajaran nggak boleh dibantu ya, harus mandiri, harus dikerjakan sendiri ya. Ya Bu. Baik Ambu, itu saja. Yeay. Hebat ya. Ini walaupun butirnya nggak ada, ditalar kayaknya ini ya Bu Iin ya, sekaligus latihan gitu. Jadi tanpa butir masih jalan ya. Keren. Masih jalan. Artinya masih mau berjuang gitu ya dalam kondisi yang sangat terbatas sekalipun karena catatannya nggak ada. Baik, nanti kita komentarinya semuanya belakangan. Kita kembali ke kelas atas, kelas 5. Siapa yang mau jadi muridnya? Siapa yang mau jadi siswa? Yang belum, abi mah kelas bawah weh tuh. Jadi ke kelas bawah deui. Ayo yang mau bersedekah jadi siswa. Wahyu. Sok, silakan. Siapa ini sekarang? Kelas 5, Bu Wiwin. Bu Win. Ya. Oh, Abi deket Pak Iwan lah. Asesmen non kognitif ya. Iwan. Sampaikan medianya apa? Kalau masalahnya kan saya tuh sudah melihat jawaban anak-anak. Kemudian saya sudah bertanya. Jadi karakteristiknya kan sudah tahu kelas 1 jawabannya begini. Betul. Kelas 5 jawabannya gestur tubuhnya seperti itu gitu kan. Sok. Ayo. Bu Wiwin ya. Ayo teh memang Medianya apa? Sebutkan dulu apakah melalui telepon, video call atau melalui apa? call saja. Zoom ceritana Bu Win. Atau mau Zoom? Silakan bebas ya. Boleh. Silakan. Video call jeung Zoom beda naon? Sarua kan tatap muka. Sama gue di Zoom Kan banyak. Ayo silakan. Halo, assalamualaikum. Siapa? Tunggu, siapa nih pesertanya? Punten, sinyalnya putus. Berinya. Siapa ini? sambungkeun Mbah Wahyu sinyal. Pak Wahyu ya? Ya, Ya. sinyalnya tiba-tiba hilang. Ya, Oh, yang maka itu Pak Wahyu. mudah-mudahan lancar. Video apa tuh? Saya WhatsApp ya. Mbah Wahyu. Oh, mau beneran ini? Oh, beneran ini, Mbak? Pakai video call beneran? Oh, real ya? Betulan, Bu. Ya, sok, silakan. Kan sinyalnya jelek. Ya, Sinyalnya jelek katanya. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Wahyu? Apa kabar Kakang Wahyu? Baik. Baik, alhamdulillah, Ambu. Kakak Lah. Sedang apa sekarang? Sekarang kegiatannya di rumah aja, Ambu. Ngapain belum paling di ya Video ya? bantu orang tua. Minta di video.
Bantu orang tuanya apa aja Bantu tuh? orang tua aja tuh. Banyak Ambu kegiatannya kalau di rumah, bisa bangun pagi kegiatannya paling ya kan yang wajib itu kan sholat subuh, terus habis sholat subuh ya lihat aja apa yang mau dikerjakan, bisa nyapu atau beres-beres, ada cucian ya ikut nyuci gitu. Jadi ya dilihat aja kerjaan yang bisa dikerjakan di rumah, Ambu. Bagus. Bagus, hebat sekali. Nah, kalau liburan jangan lupa orang tua ya, bagus sekali. Nah, sekarang Ambu mau tanya nih, waktu kemarin ya, kamu kan udah kelas 4 tuh kemarin, pelajaran bagaimana sih belajarnya, senang nggak? Senang belajar daring juga, tapi yang jadi masalah sih biasanya sinyalnya, Ambu. Kadang-kadang apa ya, lagi belajar, lagi asik-asik belajar, apalagi kalau pakai Zoom tiba-tiba putus sinyalnya atau hilang sinyalnya. Sebetulnya nggak masalah sih ya kalau buat Wahyu sih nggak masalah, Ambu mau daring atau mau luring sama aja, tergantung dari kitanya, Ambu. Gitu. Bagaimana? Kan tadi kan katanya tidak masalah tuh tentang masalah daring ataupun luring. Nah, bagaimana kamu menerima? Susah tidak ini materi yang diajarkan sama gurunya, sama Abah Ambu, sama Abahnya, susah nggak materinya? Materi yang dipelajarinya susah nggak? Bisa nggak? Kalau materi biasanya yang apa ya, matematika yang susah nerapnya, Bu Ambu. Kalau yang hafalan kayak PPKN, IPA, IPS gitu masih bisa lah sambil dibaca. Tapi kalau matematika ya lebih enaknya ketemu. Oh gitu. Jadi kalau matematika itu belajarnya langsung ketemu. Oh, pengen lihat tim kamu yang cantik nama. Iya deh. Iya. Nah, selain tadi kan matematika, IPA. Kalau matematika pelajaran apa saja itu yang menurut susah? Menurut Kakang Wahyu? SBDP yang itu, Ambu, menyanyi sama gerak tari. Itu kan kalau menyanyi sama gerak tari lebih enak kita langsung gitu. Kalau daring ya gimana ya, agak susah. Apalagi kan kemarin di kelas 4 itu belajarnya udah tinggi rendah nada, jadi kita harus bisa menyesuaikan mana nada yang tinggi, mana nada yang rendah. Jadi kalau di rumah, kalau misalkan salah, siapa yang mau mengarahkan gitu. Kalau ini harusnya tinggi, yang ini harusnya nadanya rendah gitu, Ambu. Nah, itu yang tidak suka. Yang disukainya apa? Pelajaran apa yang disukai? Belajarnya seperti apa yang disukai Kakang Wahyu selama PJJ? Sukanya IPS, yang kemarin itu belajar keragaman, Ambu. Jadi kita ini kan negaranya banyak ya sukunya, ada bahasanya, jadi menambah wawasan, Ambu. Jadi tahu bahwa kita itu bukan cuma orang Sunda aja, nggak cuma orang Jawa aja, tapi ada Papua, ada orang Ambon. Oh begitu, jadi sukanya pelajaran IPS ya? Iya. Bagus.
tadi pelajaran IPS tentang keragaman. Waktu belajar itu seperti apa tuh? Karena kan sukanya keragaman. Nah, waktu belajarnya seperti apa? Waktu karena kan suka jadi tes tuh karena keragamannya. Nah, gurunya menjelaskannya seperti apa waktu itu? Coba kan kesuka katanya. Metodenya, Ambu, cara belajarnya. Oh, cara belajarnya. Seperti apa sih cara belajarnya yang itu yang Wahyu sukai? Kan hingga Kang Wahyu itu suka, berarti cara belajarnya. Nah, seperti apa itu? Jadi kan biar ambunya, oh seperti ini ya, Wahyu cara belajarnya yang disukai Wahyu, Kakang Wahyu. Lebih sukanya ke tanya jawab, Ambu. Jadi sambil nggak cuma satu arah, jadi kita bisa sambil diskusi juga. Lebih suka sih tatap muka, Ambu, jadi langsung bisa berdiskusi langsung. Oh begitu. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Atas waktunya. Jaga kesehatan, jangan lupa makan. Ya. Pakai masker kalau keluar, jangan main kalau main selalu nggak pakai masker. Kalau ada bapak-bapak suruh pakai masker baru lari deh pakai masker. Jangan seperti itu ya. Ya, Bu, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya. Terakhir ya, sebelum ke Ambu Ipah kelas 1, di kelas tinggi masih ada Ambu Ai. Silakan Ambu Ai. Siapa muridnya? Iwan. Olah muridnya tuh. Ayo Ambu Ai. Udah muter tuh. Nah, Ambuin tuh muridnya tuh. Si Eta. Ayo. Ambuin muridnya udah punya anak. Iya, Habimah. Sudah? Saya muridnya. Boleh. Balik ya, Buin, mau Buin aja? Boleh katanya. Ya, siap. Tapi nggak kedengaran suaranya, Buin. Masih di mute. Ambu Sudah Ipah. siap ya? Ambil Ya sok, Bu Ai kelas genep deui abi. Bu Ai teh kelas 4-nya. Ceritana. Ayo. Pun namanya muridnya Irsa ada tuh. Kelas Sinyalnya ya? Ya. Sinyal kayaknya ya. Cece Ipah baik. Ya, itu mah terganggu Irsa dan Buin mah. Bade Cece Ipah baik. Ya abi mah peureum keneh. Bocahna peureum keneh sok mah peureum keneh. Iya, Bu. Pada diem. Enggak. Sudah siap ya? Lagi nunggu. Iya. Dah. Iya. Sudah siap Ipah? Siap. Aduh, sok deg-degan ya mah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ambu abi ge deg-degan jadina Ambu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Salam. Alhamdulillah baik Ambu. Bisa kadang Bu Ipah? Kadangu. Ya. Diulang deh, Nya. Assalamualaikum. Apa kabar Cece Ipah hari ini? Waalaikumsalam Ambu. Alhamdulillah baik Ambu. Ambu sehat. Alhamdulillah, Ambu juga sehat ya. Mudah-mudahan kita semua sehat ya, Cece Ipah ya. Ya, amin Ambu. Iya. Kegiatan hari ini apa saja, Cece Ipah? Hari ini kan sedang pandemi.
kan biasanya Cece Ipa kalau tidak pandemi suka main sama teman ya, tapi sudah setahun ini kita pandemi, jadi kita untuk sementara tidak banyak berkumpul-kumpul dengan teman. Jadi paling kalau ingin dengan teman Cece Ipa menggunakan apa? HP ya? Iya, video call paling sama saudara, Bu. Telepon kangen gitu ke saudara yang di Tangerang. Saya pasti ya kalau Mudik sama kemarin saudara. juga. Jadi curhat ini mah. Curhat ada Tadi kangen ya. mencirikan Cece Kila, ayeuna mah curhat ibuna. Meh aya nu ngadangukeun. Ayo lanjut, Bu Ai. Curhat ya, iya. Dengan Ipa biasanya di UI ya kita ngobrol. Kalau selain teman-teman di UI dengan siapa lagi Cece Ipa teman ngobrolnya? Apa dengan sekolah lain, misalkan SD Luminasari atau Sukbar, apa punya teman dengan mereka? Saya paling sama saudara. Di sini ada saudara yang sekolahnya di Sukbar. Paling main gitu. Atau kalau video call suka sama saudara yang jauh, Ambu. Karena kan kangen, udah lama nggak ketemu. Iya. Udah 2 lebaran, Ambu nggak ketemu. Curhat ya. Ini teh Cece Ipa. Cece Ipa. Mata Kakang Iwan dah curhat. Cece Kila pan. Bae meh kadangukeun. Ih, moal engal sok deui taros deui engal. Curhat ya masuk. Iya. Nah, selain nah, kita lanjut ya, Cece Ipa ya. Kalau biasanya kalau sama teman Cece Ipa, apakah suka bertanya soal pelajaran tidak dengan SD lain atau dengan teman-teman di UI juga? Kalau dengan teman di UI biasanya ya pelajaran, kalau dengan SD lain suka bertanya tentang pelajaran juga. Ada saudara yang sekolahnya bukan di UI, suka bertanya, kamu udah diajarin yang ini belum? Karena sama kelasnya gitu, Ambu. 4 juga. Saya suka nanya, kamu udah diajarin ini belum? Gitu. Suka bertanya, Bu. Kalau ada PR suka bekerja sama nggak dengan mereka? Sama siapa, Ambu? Sama yang selain UI. Kalau di UI kan biasanya Ambu suka buatkan grup ya, itu tentu belajarnya berkelompok. Kalau dengan misalkan dengan saudara Cece Ipa yang di Sukbar, apa? Oh, kalau saya punya PR gitu, Ambu. Suka bertanya. Kalau saya punya PR, kalau saya nggak bisa, saya suka bertanya sama saudara, suka bertanya kalau saya nggak ngerti. Terus tapi seringnya saya bertanya sama yang di rumah, Ambu. Sama orang ayah, tua sama ya. ibu. Sama teman, sama orang tua, sama siapa lagi? Selain teman dan sama orang nenek. tua, kalau di rumah ada nenek. Iya. Di rumah ada neneknya nenek. Pintar Ambu. ya, jadi bisa ditanyain ya. Neneknya iya, neneknya kan ngejahit, pinter ngitungnya, Ambu. Jadi kalau matematika aku suka ke nenek. Iya. Karena ibu kan punya bayi. Curhat. Ini yang menggiring ke asesmen non kognitif jadi siswanya ini. Iya, curhat diri. Bagus, tapi jadi gurunya jadi ingat, oh iya kita lagi non kognitif, bisi naros kena pelajaran padahal kita lagi non kognitif ya. Iya. Apa nanyanya kan ya, jadi kalau Ipa tidak tahu, tanya ke teman, tanya ke orang rumah juga ya. Tuh bagus ya. Terus misalkan kan kalau setiap hari di rumah kan belajarnya pagi-pagi di rumah, daring. Kapan waktu mengerjakan untuk tugas dari guru di sekolah? Dan misalkan dari Ambu ada tugas, kapan Ipa mengerjakannya? Apakah sore atau malam hari? Dan sama siapa dibimbingnya? Kalau udah beres PJJ, saya langsung mengerjakan, Ambu. Langsung mengerjakan tugasnya. Yang suka membantu kadang sama ibu, kadang sama nenek. Tapi sedikit sama ayah. Yang bener.
Ya, ayah sibuk ya, nggak apa-apa. Dikit sama ayah. Karena ayahnya di depan laptop aja, Ambu. Aku suka takut kalau nanya sama ayah. Aku mau mesti ibu aja. Nanti ayahnya Atau di sama toel ya. Asli, emang asli loh, asli. Ini kata anak aku masih mending, Cena. Masih mending ada ibu di rumah aku, bapak nggak ada, ibu nggak ada. Ini anak aku request. Bagus Bu Baik, Ai, baik. pemantiknya sampai budal semua Ini gitu. pemantik. Sampai keluar semuanya Pemantiknya Bu itu. Aima bikin saya curhat terus, Bu Aima. Pemantiknya. Aduh. Iya, nggak apa-apa ya kalau ayah sibuk. Ipa bisa Ambu kapan saja boleh Ipa hubungi, mau siang, sore atau malam hari juga boleh. Silakan tanya kalau ada pelajaran yang belum Ipa pahami ya. Yang penting Ambu titip, jaga kesehatan. Jadi harus biasanya kalau anak-anak itu suka susah makan pagi, hampir saat ini ya harus diusahakan sarapan pagi itu penting ya. Mungkin itu saja dari jadi seriusnya biasanya ngomong sama anak nggak begini dah biasanya. Iya, dari kamu itu saja ya, Ipa ya. Sampai ketemu lagi nanti ya. Dadah, assalamualaikum. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Jadi curhat. Semakin Ini mewakili Mewakili. Akila untuk asesmen kayaknya. Betul. Kan Akila nggak Berarti Akila ditelepon sama sudah di-assessment, sudah Akila nggak tahu. di asesmen. Akila nggak di asesmen, diwakili aja Iya, iya. dari hatinya begitu. Dari hatinya. Iya, pasti Sama curhat ayahnya. ayahnya sibuk. Bu, rada tebihan Bu, pilih di Ciwitan. Untung beda ruangan ya. Untung beda ruangan. Matak sieun abi ge jadi misah ya teh. Baik, ya. Aduh, Masya Allah, ini Abi Raus, Bu Mujang. Terakhir nih, dari kelas 1 ya. Kelas 1 sudah 3 tahun melaksanakan asesmen non-kognitif. Barangkali sekaligus bisa memberikan satu ini, Ambu, satu bukan simulasi lagi ya. Apa yang biasa dilakukan atau ditanyakan kepada siswa? Karena kalau Ambu IPA tatap muka ya, kemarin kita melaksanakan wawancara tatap muka. Nah, tantangannya sekarang gimana nih kalau nanti Ambu bertanya kepada siswa yang baru nih, mereka pun sama ya, 1 tahun itu di TK terus-terusan daring gitu. Sementara kita saat ini baru berkenalan dengan mereka di tatap layar gitu ya. Kita dengarkan Ambu IPA simulasi di asesmen non kognitif dari siswa baru ya yang belum pernah dikenal sama sekali ya. Kalau tadi semuanya sudah dikenal jadi tidak menanyakan nama. Kalau sekarang apa yang akan Ambu tanyakan ketika pertama kali menghubungi siswa? Silakan Ambu IPA. Ceritanya mau PJJ apa tatap muka ini? Pertama kali ketemu asesmen non kognitif. Oh, pertama kali ya. Muridna saha? Ayo siapa? Tuh Bu Wiwin. Bu Wiwin. Bu Wiwin benar Bu Wiwin. Iya Bu Wiwin. Bu Wiwin inget ya, sekarang jadi kelas 1 ya. Ya, aku belum tahu namanya. Namanya belum tahu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, siapa ya ini pakai kacamata? Pakai kerudungnya hijau. Ibu saya Wiwin. Oh, Wiwin. Boleh Ambu tahu nama panjangnya siapa? Wiwin Sawinah, nama panjang. Oh, Wiwin Sawinah. Saya Wiwin Sawinah. Wiwin Sawinah. Ya. Wiwin sedang apa sekarang? Oh, video call ceritanya ini ya. Iya. Oh, sedang duduk. Iya. Wiwin sekarang udah mau ke SD ya? Iya. Kemarin sekolah TK-nya di mana? Di mana ya?
Di Al-Azhar. Sekolahnya di Al-Azhar. Bu. Iya, Al-Azhar. Oh, di Al-Azhar. Coba Ambu boleh tahu nggak nama gurunya siapa? Bu Casmi. Bu Casmi, Bu, namanya Bu Casmi. Bu siapa? Bu Casmi. Oh, Bu Casmi. Iya, Bu Casmi. Gurunya ada berapa di sana? Banyak. Gurunya Bu, ada berapa di sana? Banyak. Banyak. Oh, Cari gitu dulu ya. Bu, Nanti ya. juga. Ingat-ingat dulu. Iya. 5 kalau nggak salah, Bu. 5. Ada berapa? Ada 5 kalau nggak salah. Oh, kalau nggak salah ada 5. Bentar. Iya. Iya, 5. Ambu boleh tahu nggak Wiwin nama ibunya siapa? Nah, loh. Oh, boleh. Hadira. Nama ayahnya? Nama ayahnya Kabil kalau nggak salah. Almarhum iya. Ambu, aku udah nggak punya bapak. Oh, Ambu, kenapa Bu. kalau tidak salah? Aku sama ibu. Oh, Kan sekarang sama lupa ibu. kan bapaknya udah nggak ada, udah lama. Jadi saya lupa tuh. Oh, gitu. Wiwin sayang nggak sama ibu? Sayang. Kalau sayang suka digimanain ibunya? Suka dipeluk, suka disayang-sayang, suka dikasih, kalau ini kasih makan, ambilin minum kalau habis dari Hebat ya. Keren. Wiwin hebat. Wiwin suka marah nggak sama ibu? Suka. Suka kenapa suka? Kalau Ibunya nakal. Kalau ibunya itu kecil, jadi marah. Oh. Kalau bukan, Wiwin suka marah nggak sama ibu? Bukan ibu yang marah. Suka kalau ibunya pulangnya kerja terus. Pulang Oh, ibunya malam kerja. terus. Jadi oh, ibunya kerja. Kadang-kadang kan iya. Kan nggak ada bapak, jadi ibu kerja. Oh, ibunya kerja. Wiwin kalau belajar di rumah sama siapa kalau ibunya kerja? Sama Uwa. Sama Uwa. Iya. Suka belajar apa sama Uwa? Belajar nulis, belajar menggambar, belajar mewarnai. Itu. Oh, Wiwin waktu di TK senang sama Bu Guru kan? Suka ya sama Bu Guru belajar. Nah, Wiwin suka belajarnya kayak gimana sih? Waktu di TK? Paling senang Wiwin apa? Apa menggambar, apa berhitung? Apa ya? Oh, menggambar, Bu. Karena kan itu banyak menggambar. warna itu, Bu. Yang suka digambar sama Wiwin, iya. yang paling suka digambar sama Wiwin itu gambar apa sih? Boleh Bu Guru tahu? Gambar laut, Bu. Gambar laut, Bu. Yang bisa. Gambar apa? Laut, Bu. Sama gunung. Gambar laut. Gambar laut. Gambar laut. Oh, iya, gambar laut. laut. Kenapa suka gambar laut? Kan cuma garis songkol, Bu. Garis warna aja. biru. Oh, gampang ya. Iya. Nanti nanti kan PJJ ini ya. Nanti kalau PJJ, Ya, Wiwin belajarnya sama siapa? Di rumah sama Uwa? Sama Uwa. Masih sama Uwa? Bu. Sama Uwa. Sama Uwa. Iya. Wiwin sama pakai HP Uwa. siapa nanti? Sama Tet.
pakai Wiwin HP pakai HP sih. ibu. Oh, HP ibu. Ibu nggak bawa HP? Pakai HP ibu. Kan ibunya Oh, pakai. kerjanya di rumah juga. Kan katanya sekarang kerjanya di rumah, enggak kerja di kantor, enggak kerja di sekolahnya, enggak kerja Oh, di kantor tapi ibunya. Jadi nanti kerja juga di rumah sekarang mah. berarti nanti PJJ-nya didampingi sama Ua, bisa sama Ua, bisa sama Mama ya? Atau sama Ua aja? Iya. Nah, sebetulnya Wiwin Sama kalau Ua PJJ aja, itu kan pengennya ibunya juga kerja sama juga. Ua aja. Oh, sebetulnya Wiwin kalau PJJ nanti mau sama Ua apa mau sama Ibu? Mau sama ibu. Sebetulnya Wiwin itu pengennya sama Ibu. Iya, Ya, pengennya sama ibu. ini ya, kalau ibunya kerja, kan Wiwin kan udah ditinggal sama ayah. Kalau ibunya kerja, ibunya masih kerja, nggak apa-apa sama Ua dulu. Nanti kalau ibunya nggak sibuk, tapi Wiwin tanya dulu, Bu lagi sibuk nggak? Atau kalau ibunya bisa mendampingi Wiwin, peluk ya ibunya ya. Alhamdulillah beberapa menit atau beberapa jam kalau memang ibunya nggak sibuk nggak apa-apa. Tapi kalau ibunya sibuk, Wiwin tetap semangat ya belajar didampingi sama Ua ya. Nah nanti Ya, Bu. tetap Wiwin belajar mandiri ya. Kalau bisa sendiri. Kalau nggak bisa, baru minta bantuan sama Ua ya. Wiwin sudah tahu, sudah bisa ya main HP, WA, kemudian Win udah tahu Zoom? Oh, Pernah belum itu Ibu. enggak? Kalau Zoom-Zoom Oh, mah belum. paling gitu. main game bisanya dikasih tahunya. Oh, main game. WA, Nah, WA sekarang tahu SD ya. ya dikasih tahu WA, Mm-mm. iya. Boleh main ya, tapi harus tahu waktu ya. Iya, siap. Jangan main game terus. Nah, tetap belajar ya. Iya. Iya. Emang Wiwin ini sudah tahu belum nama Bu Guru? Belum tahu kan Ibu gurunya tadi nggak ngasih tahu namanya. Oh, dikira Wiwin itu tahu. udah tahu dari Ibu namanya. Ya, Ibu mau kenalin dulu ya. Nama Ibu Ipah ya. Ambu. Kalau di sekolah manggilnya Ambu ya, bukan Ibu ya. Ya, kalau di rumah ibunya manggilnya Ibu Ambu, iya. Wiwi. Iya, manggilnya Ambu ya. Manggilnya Ambu Ipah aja ya. Nanti Siap, mau Ambu belajar Ipah. sama Ambu? Mau belajar sama Ambu? Mau sama belajar sama Alhamdulillah Ambu ya, Ipah. nanti kita belajar ya. Nah, sampai bertemu nanti ya di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat walaupun nanti belajarnya tatap layar ya, tidak tatap muka, tidak di sekolah. Mudah-mudahan nanti bisa belajar tatap muka. Kita berdoa ya. Terima kasih Wiwin ya. Amin. Salam sama mamahnya ya. Iya, sama-sama. Salam sama mamahnya, sama uaknya. Ya, salam kenal dari Bu Guru. Iya. Terima kasih ya Wiwin sudah mau menjawab, ditanya-tanya sama Ambu ya. Dadah, assalamualaikum. Ambu kangen sama Wiwin, pengen segera bertemu nih di sekolah. Mudah-mudahan bisa bertemu ya nanti kita di sekolah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya semuanya ternyata hampir 1 jam ini ya 6 orang. Nah, ini sebagai refleksi untuk kita semua. Ya, saya memang tidak akan terlalu banyak menanggapi atau berkomentar karena pada intinya bahwa mengapa asesmen non kognitif ini sangat penting kita lakukan manakala kita akan mengawali ya suatu pembelajaran, bahkan mungkin ini hal yang lebih penting dibandingkan dengan asesmen kognitif.
Karena yaitu tadi mengenal peserta didik dari kebiasaan, kemudian dari lingkungan sosial budaya, ya. Disitulah juga kita akan menemukan gaya-gaya belajar mereka. Apakah mereka ini tipe-tipenya yang harus diolok dulu, misalnya ya. Kemudian respon terhadap pelajarannya, terhadap pertanyaan kita seperti apa. Apakah jelas, cukup dengan disampaikan secara audio, atau mungkin anak-anak yang visual memang harus video call. Karena nanti yang akan Abah Ambu hadapi ketika melakukan assessment, itu mau non-kognitif ataupun kognitif, tetap ini media juga menjadi hal yang sangat penting. Ya, jadi mau menggunakan apa nanti menghubunginya? Ada yang lancar dengan menggunakan video call, ada juga yang tidak. Kemudian respon tiap siswa berbeda-beda ya. Ada yang memang cukup baik hanya dengan mendengarkan audio saja, tapi ada juga yang harus dengan touching kita, dengan mimik muka kita ya, sehingga anak itu mau merespon jawaban secara natural. Dan yang kedua, perhatikan juga waktu ya, perhatikan juga waktu, karena kalau misalnya siswanya ada lebih dari 15 atau lebih dari 20, mau berapa hari ini melaksanakan assessment ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan dilakukan atau yang akan dilakukan, yang disiapkan, yang akan disampaikan, ini kan meliputi 5 mata pelajaran kalau di kognitif ya. Ini baru non kognitif nih. Non kognitif ini bisa kemana-mana pertanyaannya ya. Ada yang memodifikasi ke arah dengan siapa itu siswa didampingi di rumah, kemudian apa saja yang disukai ya, hobi begitu. Kemudian kira-kira kesulitannya apa selama PJJ kalau untuk siswa-siswa yang sudah dikenal oleh kita sebelumnya. Nah, sedangkan kalau yang Ambu Ipah tadi, ini adalah perbedaan yang cukup signifikan ya antara bagaimana mengenal siswa yang sudah dikenal sebelumnya dan bagaimana kita mengenal siswa yang belum kita kenal sama sekali. Tentu kalau untuk kelas 1 tidak cukup asesmen non kognitif kita lakukan 1 kali. Karena nanti akan kita lihat lagi di bulan pertama, bulan kedua, begitu ya, setelah pembelajaran berlangsung. Nah, ini tantangan yang luar biasa. Ternyata ketika kita dihadapkan pada persoalan virtual, sinyal, kemudian kesiapan mental kita dalam menyampaikan, ya itu betul sekali. Pemanasan itu hal yang sangat penting. Makanya simulasi ini memang seyogianya kita menjadi agenda rutin ya di sekolah kita. Karena ternyata untuk kadang begini, sesuatu yang sudah ada di kepala gitu ya sebelumnya akan kita rencanakan nih untuk ditanya. Ketika sudah berhadapan dengan wajah siswa padahal bukan wajah pejabat atau wajah siapa gitu ya, wajah siswa angger. Aura deg-degannya itu nampak dari kita ya, sehingga kadang mungkin buyar. Yang ingin ditanyakan jadi akhirnya tidak to the point ya. Sementara waktu terus berjalan dan masih ada beberapa siswa yang ngantri untuk diminta ditanyai ya. Jadi itu saja barangkali kalau masukan dari saya, semuanya sudah cukup bagus ya dalam menentukan poin-poin mana yang masuk ke dalam asesmen non kognitif, kemudian mana yang asesmen non kognitif itu berkaitan atau yang menunjang terhadap proses pembelajaran di kognitif nanti. Barangkali dari Mbah Topan atau dari Ambu Ai, dari Mbah Iwan, ada yang ingin ditanggapi dari teman-teman yang sudah melaksanakan simulasi. Sebelum kita ke CP. Baik. Ini perlu diketahui sama semua, ini bahasa yang saya sampaikan kepada setiap anak ya, dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6 kemarin melaksanakan yang non kognitif. Saya langsung simulasikan saja ya. Assalamualaikum. Baik, Cici Najwa, ini yang baru ya. Ini yang baru di sekolah kita, bahwasanya kita sekarang itu ada yang namanya asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif. Nanti Cici Najwa akan menjawab semua pertanyaan gitu dari Abah maupun Ambu yang menguji. Ini ada 2 ya, ada yang kognitif dan non kognitif. Yang kognitif itu Cici Najwa akan ditanya mengenai pembelajaran 1 tahun ke belakang yang sudah Cici Najwa ikuti. Tapi Cici Najwa nggak usah menghafal, membuka buku lagi dari tema 1 sampai tema akhir nggak usah. Ya, karena kan Cici Najwa sekarang sudah naik ke kelas 6, kemudian nilainya kan sudah ada yang kelas 5.
Ya, nanti yang penting kalau misalkan ambu nih, siapa wali kelasnya sudah tahu Cik Najwa? Ya, Abah Wahyu ya. Nanti sama Abah Wahyu akan dihubungi. Jadi kalau pertanyaan Abah Wahyu itu bisa dijawab, jawab saja. Ya, jawab. Kalau memang Cece Najwa tidak tahu, bilang tidak tahu. Kalau lupa, bilang lupa. Tapi kalau misalkan belum diajarkan, Cece Najwa bilang saja belum diajarkan. Jadi ini sama sekali tidak ada pengaruhnya ya terhadap nilai. Nah sekarang tugas Abah itu hanya akan bertanya mengenai PJJ yang 1 tahun ke belakang. Jadi di sini Abah menginginkan pertanyaan yang jujur sejujurnya. Siap ya? Soalnya ini buat Abah juga. Nanti Abah ampu untuk melaksanakan PJJ kayaknya masih daring ya, masih online. Itu mungkin ya gambaran di awal. Jadi nanti Abah dan Ambu menghubungi yang kognitif, anak-anak sudah tahu bahwasanya mereka akan ditanya mengenai pelajaran. Jadi tidak usah panjang lebar menjelaskan, karena di awal ini saya yang menjelaskan kepada mereka bahwasanya ada asesmen kognitif. Terus sebagian juga orang tua ada yang menanyakan. Orang tua ada yang menanyakan langsung menjawab, Abah apa sih itu asesmen, terus Abah apa cakupannya asesmen diagnosis. Nah, itu sudah dijelaskan nanti lagi. Jadi pokoknya kalau ada yang ada yang orang tua menanyakan kepada Abah dan Ambu, ya silakan ya bisa diperjelas lagi. Namun yang anak-anak yang itu sudah paham. Saya tidak menyuruh untuk menghafal, untuk membuka buku. Jadi saya hanya menyuruh kepada mereka jawab saja semampunya, karena ini tidak ada pengaruhnya dalam penilaian. Ya, hanya persiapan Abah saja untuk menyiapkan bahan ajar di kelas yang baru. Nah itu ya. Nanti kalau asesmen yang apa sih yang ditanyakan sama saya, nanti saya berikan dan nanti akan saya presentasikan. Kalau memang sudah mencapai 90% lah, 95%. Kalau untuk 100% nampaknya belum ya, tidak sampai, tapi bisa mewakili dari semuanya, akan saya langsung presentasikan kepada Abah dan Aku semua. Yang non kognitif, mudah-mudahan sebelum itu sudah terkumpul semua data. Itu saja ya tambahan dari saya. Iya, terima kasih ya. Jadi begitu barangkali yang Ya kan ganti ya. tahapan akhir ya, tahapan akhir dari asesmen diagnostik. Karena tahapan akhir dari asesmen diagnostik adalah kami akan mengembalikan ya butir pertanyaan asesmen kognitif kepada guru kelas masing-masing. Sekalipun nanti batasan-batasan materinya ini akan kami bagikan ya kepada semua jenjang gitu ya, semua kelas. Baik, dari asesmen ini rasanya sudah cukup ya. Tidak ada lagi yang perlu dibahas, karena baik dalam modul ataupun di dalam silabus juga sudah sangat jelas kompetensi apa yang nanti akan ditanyakan kepada siswa. Tinggal latihan mengemasnya saja. Bagaimana kita menyampaikan asesmen ini sehingga komunikasi bisa berjalan efektif ya. Karena 5 mapel. Gimana Bu? Maaf Bu, ada tambahan ya, mungkin kemarin soal asesmen itu kalau di saya itu ada boleh 2, boleh lisan, boleh tertulis. Kalau tertulis kita susun dulu itunya apa yang akan ditanyakan ke siswa dan ada pilihan jawabannya. Biasanya itu untuk mengefektifkan waktu. Biasanya itu 30 menit untuk seluruh siswa, tapi kita melalui Zoom. Anak-anak suruh ngisi kayak ulangan begitu. Ini teknik ya, teknik dalam artian ya. Jadi memang idealnya dilakukan tatap muka idealnya ya. Tapi karena kita sedang di Zoom bisa di online begitu ya. Nah, syaratnya disiasati dalam arti karena satu pertanyaan mungkin terkadang bisa mencapai beberapa mapel gitu, itu lebih baik ya. Jadi tidak
banyak teuing gitu ya Bu Ai ya, tidak sampai ke 40 pertanyaan gitu seperti ulangan sumatif. Kemarin juga paling 10 soal Bu kalau itu Kompetensi awal. Nah, makanya ini maksimal. kita akan belajar, ini asesmen sangat erat kaitannya dengan CP dan juga ATP, karena di modul ajar ini merupakan komponen yang harus masuk ya nantinya gitu dalam rangka bagaimana pertanyaan pemantik apa yang akan kita sampaikan untuk menghubungkan antara kompetensi awal siswa dengan kompetensi yang diharapkan gitu ya. Sudah dibaca semua kan ya? Modulnya, materinya sudah dibaca semuanya ya, alhamdulillah. Saya ingin ini dulu. ingin ingin tahu dulu dari teman-teman semua. Kira-kira yang sudah membaca ini sebetulnya capaian pembelajaran itu apa ya? Apa bedanya capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran? Coba yang sudah baca. Belum. Oh, belum. Belum baca? Minta kan baca. Coba bisa disampaikan di sini. Karena istilahnya CP dengan ATP itu merupakan istilah yang baru di kurikulum sekolah penggerak. Ini tapi bukan hanya sekedar pengetahuan ya, tujuan kita untuk bertemu di hari ini. Jadi sekalipun nanti yang kelas 2, 3, 5, dan 6 tidak mendapatkan istilah CP, ya tidak mendapatkan istilah CP, tetapi bagaimana KD ini betul-betul menjadi kompetensi yang diharapkan setiap kita memberikan satu pembelajaran. Jadi KD ini di dalam kurikulum sekolah penggerak istilahnya berubah menjadi CP. Itu sama saja sebetulnya ya, hanya sama pemerintah itu sudah diintervensi. Jadi kalau KD itu yang saya lihat sifatnya masih umum, sedangkan di CP ini sudah agak mengerucut karena dari CP akan langsung diturunkan ke ATP. Nah, ini yang hal yang menurut pengalaman ya kita semua gitu, ini hal yang sangat sulit ya, terutama di dalam mengelompokkan kira-kira tujuan pembelajaran yang mau diambil yang mana. Nah, menentukan tujuan pembelajaran yang diambil yang mana itu didasarkan dari hasil asesmen diagnostik kognitif. Jadi asesmen kognitif yang diagnostik tadi itu sangat erat kaitannya sebagai bahan dasar acuan menentukan tujuan pembelajaran. Saya ingin dengar dulu dari teman yang sudah baca. Kira-kira apa hubungannya CP dengan ATP? Apa hubungannya capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran? Kalau yang diklat, insya Allah ya sudah sangat paham. Dari Ambu Iin atau Mbah Wahyu sudah baca? Sudah, Ambu kan. Sudah sekilas. Ya, kira-kira apa menurut Ambu CP itu apa? Apa CP kaitannya dengan ATP? Kalau menurut kalau dilihat sih ya, CP itu adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik di setiap tahapan perkembangan pada mata pembelajaran di satuan pendidikan. Ya. Kalau misalkan tujuan pembelajaran itu proses pencapaian di 3 aspek, di pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Itu sih yang saya baca. Iya, itu ya. Jadi kalau dari Ambu Iin tadi sama dua-duanya juga capaian. Sama dua-duanya juga adalah hasil belajar yang ingin diraih selama proses pembelajaran. Dari Mbah Wahyu barangkali? Kalau yang saya tangkap, kalau CP itu kompetensi yang kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik dari awal hingga akhir dalam fase tertentu. Fase ya, ada Ya, kata kuncinya fase. Ya, jadi tiap fase. Nah, kemudian hubungannya dengan ATP ya tadi Bu ya? Ya, tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran itu hampir sama yang tadi Bu In bilang, jadi kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya, itu ya.
Hampir sama ya. Alhamdulillah. Ternyata ada kata kunci lagi nih untuk CP, fase. Nah, itu mungkin ya yang membedakan dengan TP. Jadi CP dengan TP itu sama-sama hasil yang diharapkan atau yang diinginkan. Tetapi yang membedakan adalah periode waktu. Kalau CP itu periode waktunya dalam satu fase. Sedangkan TP ini yang sebagaimana kita lakukan sehari-hari dalam satu pembelajaran, dalam satu hari. Jadi mengapa CP ini harus diuraikan menjadi TP? Iya jelas, karena dari CP ini ketika diturunkan menjadi TP, inilah yang menjadi target harian kita, yaitu hasil belajar. Kan kalau TP tujuan pembelajaran itu mah di kurikulum manapun akan selalu ada, karena ini merupakan hasil belajar yang ingin kita raih dalam satu pembelajaran ya, atau dalam satu hari. Sedangkan CP ini dalam satu fase ya, periodenya panjang, jadi tidak dalam satu hari. Itu dulu mungkin yang menjadi kata kunci. Kemudian kata kunci yang kedua, ya kata kunci yang kedua dari CP dengan ATP, ini kita rada ngebut aja sebentar. Nah, jadi yang paling sulit gitu ya di dalam menerapkan istilah capaian pembelajaran ini adalah mencari kata kunci dari CP. Makanya kenapa taksonomi Bloom atau taksonomi Anderson ini menjadi hal yang sangat harus dikuasai oleh semua guru. KKO, kata kerja operasional. Karena ketika kita tidak menguasai kata-kata kerja operasional, maka kata kunci dari CP tidak akan mudah untuk ditemukan. Karena CP itu panjang, ya. Semuanya juga mencakup kepada 3 aspek sisi penilaian. Ada aspek sikapnya, ada aspek pengetahuan, kemudian ada juga aspek keterampilan. Belum lagi nanti harus dikaitkan dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, mengapa di dalam modul kalau sudah dibaca, mengapa di dalam CP ini begitu intervensinya dari pemerintah? Karena barangkali ingin lebih memudahkan lagi atau mengerucutkan lagi apa-apa yang biasa kita kenal di istilah KD. Karena di CP ini kalau Abah Ambu lihat ya di contoh di dalam modul, ini hampir semua CP ini adalah menstimulasi agar keterampilan siswa ini memiliki keterampilan yang abad 21, yaitu berpikir tinggi. Sehingga bagaimana seorang guru mengadaptasi CP itu bergantung kepada kemampuan guru tersebut menguasai kata kunci. Kata kunci di kata kerja operasional. Nah, jadi menurut yang saya pahami, mudah-mudahan nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain yang dari alumni Diklat, bahwa tips untuk menyusun capaian pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran, pahami dulu capaian pembelajaran. Pahami dulu kalimatnya ya dari awal sampai akhir karena itu sangat umum sekali. Kemudian kembangkan kata-kata kunci atau kata-kata kerja operasionalnya, KKO-nya. Baru kita bisa menurunkan KKO ini menjadi sebuah tujuan pembelajaran. Nah, setelah itu sesuaikan dengan konten atau materi pembelajaran. Dari mana ini didapatnya? Dari hasil asesmen diagnostik. Dengan melakukan asesmen diagnostik kognitif, maka Ambu atau Abah akan menemukan sebetulnya kompetensi awal siswa itu sudah sampai atau belum. Ketika mau mengajarkan FPB misalnya atau KPK, maka apakah siswa sudah memahami perkalian faktor untuk bilangan prima? Begitu ya. Jadi ini di sini ada tahapan atau urutannya. Nah, menyusun CP menjadi TP tentunya ini membutuhkan bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi juga membutuhkan pengalaman. Pengalaman dari mengajar Abah dan Ambu kemarin di kelas. Intinya adalah kata kunci atau kata kerja operasional ini perlu dikuasai dari sekarang. Ya, jadi bagaimana kita bisa menurunkan capaian pembelajaran terhadap tujuan pembelajaran kalau kitanya sendiri belum menguasai apa itu yang namanya kata kerja operasional dari mulai C1 sampai dengan C6.
Saya juga di sini punya beberapa contoh ya di sini, misalnya kalau dilihat dari modul, alur pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran itu disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi satu CP bisa menurunkan beberapa tujuan pembelajaran. Nah, alur ini yang akan menjadi panduan guru untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase. Ini mungkin sudah ada ya di modul juga. Catatan pentingnya adalah guru berhak menyusun alur pembelajaran masing-masing yang terdiri dari beberapa rangkaian tujuan pembelajaran. Pemerintah hanya menyediakan set capaian pembelajarannya saja. Jadi kalau di dalam kurikulum 2013, pemerintah hanya menyediakan KD-nya saja. Sementara yang menentukan tujuan pembelajaran adalah kita. Ini sama saja hanya hanya beda istilah ya. Saya ini akan mencontohkan sedikit beberapa CP dan ATP di dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, contohnya di kelas 1. Di fase A, di kelas 1 ya, fase A, ini contohnya adalah domain itu berarti ruang ya, atau keterampilan mana yang akan diambil. Mata pelajaran yang diampunya Bahasa Indonesia, fasenya itu di fase A. Kemudian ini elemen yang dipilihnya adalah semuanya. Karena kalau di Bahasa Indonesia itu mencakup 4 keterampilan, yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Tetapi istilah di dalam kurikulum sekolah penggerak, 4 keterampilan itu dirinci lagi ya. Membaca itu disandingkan dengan memirsa, sedangkan berbicara disandingkan dengan mempresentasikan. Ini salah satu contoh supaya ada bayangan. Capaian pembelajaran Bahasa Indonesia di fase A, berarti kalau di kelas 2, 3, 5, dan 6 ini namanya KD. Di sini peserta didik mampu bersikap menjadi penyimak yang baik, CP-nya tuh ya. Kemudian peserta didik mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio, teks aural atau teks yang dibacakan, dan instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan komunikasi. Nah, menurut saya sebagai seorang guru kelas 1 gitu ya, menurut saya capaian pembelajaran ini akan didapat jika saya menentukan tujuan pembelajaran untuk CP yang pertama adalah sebagai berikut. Lihat kata kuncinya. Karena di sini adalah peserta didik mampu bersikap menjadi penyimak yang baik. Kemudian memahami pesan lisan dan informasi dari media audio. Nah, Bapak Ibu silahkan ingat lagi hasil asesmen kognitifnya. Apakah peserta didik di kelas 1, Bapak dan Ibu ini, apakah peserta didiknya sudah bisa mendengar atau menangkap audio dengan baik? Kalau bisa menangkap audio dengan baik, maka di tujuan pembelajaran, di sini langsung tidak peserta didik mampu mendengar suara ayam atau burung, tapi langsung saja, misalnya rata-rata siswa di kelas 1 itu sudah bisa menangkap audio dengan baik. Maka karena ini kita tujuan pembelajarannya itu misalnya untuk kompetensi menyimak, maka kita boleh memasukkan peserta didik menirukan, langsung meniru ya. Kalau meniru berarti dia mendengar dulu. Mampu menirukan bunyi atau suara tertentu setelah mendengar cerita binatang dari YouTube. Misalnya, hasil asesmen kognitif, siswa kelas 1-nya itu bukan hanya mampu mendengar suara binatang, misalnya gitu ya, tapi dia juga sudah bisa berkomunikasi dengan kita. Artinya, ketika kita memberikan materi pelajaran meniru dengan media cerita binatang dari YouTube, artinya kita anggap dia kemungkinan sudah bisa menyelesaikan tujuan pembelajaran ini. Jadi ini adalah misi. Kalau di dalam kurikulum yang kemarin kita buat tadi malam, capaian pembelajaran adalah visi. Visi yang akan dicapai oleh siswa selama satu fase. Sedangkan tujuan pembelajaran adalah misi, dirinci. Jadi kira-kira untuk mencapai capaian ini, misinya apa? Kita rinci menjadi
tujuan pembelajaran. Tetapi syaratnya adalah kompetensi awal harus diketahui dulu oleh guru kelas. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana kita mengaktifkan keterampilan yang lain, yaitu misalnya berbicara dan mempresentasikan. Maka kita boleh di sini menulis, peserta didik dapat menjawab pertanyaan sederhana berkenaan dengan tema binatang dari teks yang dibacakan guru. Tentu yang 1.2 adalah kelanjutan dari 1.1. Jadi alur tujuan pembelajaran adalah manakala guru membuat sebuah misi untuk mencapai capaian pembelajaran, namun semuanya kita buat secara berurutan. Untuk mencapai tahap ini tujuan pembelajarannya apa dulu, begitu ya? Dari 1.1-nya apa? Misalnya tahapannya itu dia meniru dulu suara binatang setelah mendengarkan cerita. Kemudian dari sana kita naikkan lagi keterampilan menyimaknya dengan menjawab pertanyaan, berarti itu sudah naik ke C3. Ya kalau ini kan masih mengingat ya, di 1.1 ini C1, C2. Kemudian kita naikkan lagi C-nya menjadi C3, yaitu menerapkan. Nah yang terakhir, misalnya menurut pandangan guru kelas, bahwa ternyata setelah siswa menirukan bunyi binatang, dan menjawab pertanyaan berkenaan dengan tema binatang dari teks atau audio tersebut, maka kita bisa meminta siswa untuk memeragakan. Itu sudah ada di C5, C6. Ya, kemampuan. Jadi di sini ada pergerakan kompetensi. Taksonomi Bloom-nya tampak. Nah, itu yang diharapkan dari alur tujuan pembelajaran. Mengapa di dalam modul ada istilah namanya KKV? Di dalam menerapkan satu tujuan pembelajaran, syaratnya adalah harus ada konten. Materinya apa? Oh, ini materinya kita tentang cerita binatang. Kemudian harus ada juga kompetensi. Kompetensinya apa yang akan dicapai? Diusahakan karena sekarang kita ini menuju keterampilan abad 21, maka keterampilan yang diharapkan di tujuan pembelajaran yang paling akhir adalah kita naikkan ke tangga kompetensi yang maksimal yang bisa anak tempuh di kelas itu. Jadi kalau di awal anak sudah bisa C1, maka di tujuan pembelajaran berikutnya kita coba naikkan ke T2, ke C2 ya, atau kita naikkan langsung ke C3 seperti contoh di 1.2. Ini enggak ada yang baku. Di sini Merdeka Belajarnya adalah guru bebas menentukan alur tujuan pembelajaran sendiri. Dari CP ini apakah mau diturunkan menjadi 1 atau 2 tujuan? Boleh. Mau diturunkan menjadi lebih dari 2 tujuan? Boleh. Bergantung kepada hasil asesmen kognitif. Dan yang terakhir yang kita harapkan adalah dengan peserta didik menjadi penyimak yang baik dan memahami pesan lisan, informasi, dan lain sebagainya, maka di akhir peserta didik mampu mempraktekkan atau memperagakan dari hasil literasinya di C2 dan di C3. Ya, itu contoh untuk fase A bahasa Indonesia. Jadi tidak ada yang baku, tetapi karena kita saat ini masih kene ngatog begitu ya, bagaimana sih sebetulnya penjabaran dari CP kepada ATP, maka saya sarankan untuk yang mengerjakan kurikulum di kelas 1 dan 4, saya sarankan tetap kita bersandar kepada KD-KD dan tujuan pembelajaran yang ada di K13 kemarin. Ini juga saya membuat, ini disesuaikan dengan KD-KD yang ada di K13 yang sekarang sedang berlangsung. Nah, mengapa? Karena kita masih masih mengawang-awang gitu. Kemudian kita juga sebetulnya kalau tidak terbiasa di dalam kelas ini melakukan pemantik-pemantik untuk menaikkan C, maka kita akan sulit karena terpaku kepada nanti aja lihat indikator yang ada di buku begitu ya, atau nanti aja lihat indikator yang ada di silabus misalnya yang dia buatkan di pemerintah. Padahal silabus yang dibuat pemerintah itu hanyalah satu model. Bagaimana KD ini diturunkan ke dalam tujuan pembelajaran atau KD diturunkan kepada indikator-indikator yang akan kita gunakan sebagai alat penilaian kepada siswa. Jadi ini capaian pembelajaran ini sudah baku ya dari pemerintah. Kalau di 2356 sekali lagi ini sama saja dengan KD.
Nah, akan tetapi tujuan pembelajarannya, kalau yang tematik kemarin, ada beberapa tujuan pembelajaran yang sudah diplot ya di buku tematik, apalagi yang pemerintah. Nah, sedangkan di kurikulum penggerak, tujuan pembelajaran ini kita membuat sendiri. Dari mana? Dari capaian pembelajaran yang kita ramu kata kuncinya. Begitu. Nah, setelah kita temukan kata kuncinya, maka kita akan dengan mudah membuat tujuan pembelajaran, dan ini adalah tujuan harian yang akan kita yang akan kita masukkan ke dalam perangkat ajar atau yang disebut dengan modul. Ya. Nah, jadi kalau nanti akan di-share juga ya beberapa komponen apa saja sih yang harus masuk ke dalam modul. Karena intinya konsep alur tujuan pembelajaran ini seperti ini. Jadi alur pembelajaran ini disusun menjadi rangkaian tujuan, berarti harus berkesinambungan antara T1, T2 dengan T3. Dan alur ini menjadi panduan guru sebagai misi untuk mencapai CP di fase tertentu ya. Itu barangkali gambaran dari salah satu mapel yang bisa saya sampaikan, karena kemarin saya kebetulan menyusun untuk mapel bahasa Indonesia, dan ini sudah ditelaah oleh instruktur dan ternyata pemahaman saya sama begitu ya dengan instruktur dan juga dengan instruktur dari kelas yang lain. Jadi bahwa ternyata tujuan pembelajaran itu kita yang membuatnya. Alurnya kita yang membuat. Berdasarkan apa? Berdasarkan hasil temuan di asesmen kognitif. Jadi apakah siswa ini untuk mencapai KD atau mencapai capaian pembelajaran itu sudah menguasai belum kompetensi awalnya? Karena kalau kompetensi awalnya belum dikuasai, maka TP-nya harus diturunkan lagi. Diturunkan lagi menjadi kita akan mengejar kompetensi awalnya dulu. Baru kita naikkan menjadi tujuan pembelajaran di tingkat kompetensi yang lainnya sesuai dengan materi. Kuasai KKV ya ada di modul itu, bagaimana kita memasukkan berbagai variasi media, variasi materi, kemudian variasi juga dalam langkah-langkah pembelajaran ya di dalam modul ajar. Ya. Itu barangkali mengenai CP dan ATP yang saya pahami. Jika ada hal-hal yang kurang, nanti besok kita akan bertemu dengan pendamping ahli ya untuk menanyakan lagi lebih lanjut supaya lebih paham sebetulnya tips apa lagi supaya kita mudah dalam menuangkan begitu ya, menurunkan CP menjadi tujuan pembelajaran yang beralur. Jadi enggak CP nak hakidul, tujuan nak kakaler gitu ya, tetapi tujuan pembelajaran ini ujung-ujungnya harus mencapai CP dalam satu fase. Memang kebingungannya ketika saat ini karena kita terutama mapel akan melakukan dua jenis kurikulum yang berbeda. Ya, pada dasarnya tapi sama. CP di dalam K13 adalah KD. Di mana kalau di K13 tujuan pembelajaran itu terkadang sudah ada sendiri di dalam buku tematik. Sehingga kita tidak diajak berpikir menurunkan alur. Tetapi di sekolah penggerak ditantang. Pemerintah hanya mengintervensi capaian pembelajaran, kemudian guru yang membuat alur tujuan pembelajaran itu. Karena sekali lagi, menurut filosofi Ki Hajar, bahwa untuk mencapai sesuatu itu diserahkan lagi kepada potensi peserta didik yang ada di kelas tersebut, dan juga disesuaikan dengan SDM guru yang mengajar di kelas tersebut. Ada tambahan barangkali untuk CP ATP dari teman-teman yang alumni? Saya yakin Mbak Wahyu, Ambuin bingung. Pusing tuh, Bah. Pasti harus praktek. Ya, Pak Belit, Bah. Apa saya katakan? Ya, Ambuin sudah berapa lama mengajar? Dari awal ya. Coba Mbak Wahyu udah berapa tahun, Bah? Kemana? Dari Banten ya, di bawah Bu In. Kalau saya kan baru dari 2019 awal. Kalau saya sih Ambuin dari 2017, Bah.
2017 itu sudah masuk ke 13 ya. Udah Saya tidak usah bertanya sama SD dulu. Ambu Ai sama Ambu Wiwin. Ambu Ai, Ambu Wiwin itu sudah mengalami berbagai macam kurikulum ya. Cuma di sini kenapa saya tanyakan seperti itu, Abah Wahyu dan Ambu Wiwin, saya pun sama mengalami ketika saya masuk itu peralihan dari KTSP ke K13. Yang saya rasakan, apalagi sama ya, basicnya sama Abah Wahyu, dari pendidikan, bahkan nyaris saya tidak kuliah. Nah, di sana bingung, sempat angkat tangan, mau angkat tangan ketika K13. Tapi lambat laun, oh ternyata gini kan, pas KD berjalan, apalagi ini kurikulum berkembang ya, jadi jangan apa sih dari saya yang pertama, jangan dibuat pusing ya. Jadi Mbak Wahyu dan Ambu Wiwin, apa sih, laksanakan saja ya, kita lalui saja, toh nanti kita sama-sama, terus tidak ada, kalau kita tidak ada tuntutan ya, terus terang kita tidak ada tuntutan, itulah intinya Mbak. Terus kita sama-sama saling mendorong. Nah, yang ingin saya cermati dari capaian pembelajaran ini, ya itulah, sempat bingung juga ya, kan fase itu kan fase A itu kelas 1 dan kelas 2. Artinya yang saya tangkap dari dari pelatihan kemarin, itu fase A itu didapat selama 2 tahun berarti. Jadi si anak ini selama 2 tahun ini yang harus tercapai. Jadi bukan pada kelas 1 ternyata kelas 1 banyak sekali ini, enggak. Itu kan fase A itu 2 tahun. Sedangkan nanti di kelas 2-nya dia tidak memakai fase, gitu kan. Terus pakainya KD lagi. Nah, itu iya. Apakah fase ini kelas 1 ini yang diturunkan, atau memang ada tahapan yang memang yang dilewati ya. Oh, mungkin hanya tadi ya, hanya pada yang di atasnya saja, misalkan sampai koma lah. Yang koma ini ke bawahnya itu untuk nanti di kelas 2, begitu kan? Jadi kalau misalkan dipakai semua di kelas 1, berarti anak itu akan dijejali dengan lebih banyak lagi sebetulnya. Terus ini tadi kita kalau Abah dan Abu perhatikan linier ya. Jadi si alur tujuan ATP ini dibuat secara linier, artinya linier kan garis ya. Nah, ini apakah garis ini si anak itu kita berikan materi sampai dengan tercapainya tujuan, atau memang ini bisa di sekarang ya, sekarang belajar dulu ke PPKN, kemudian besok bahasa Indonesia, kemudian loncat-loncat seperti itu kan, apakah itu mempengaruhi tidak ketercapaian, atau jadi diluruskan saja, misalkan sekarang bahasa Indonesia itu 2 hari mencapai tujuan yang kita harapkan. Jadi tidak tetap pelajarannya itu kayak tema gitu kan, jadi tidak tetap. Terus nanti matematika selesaikan, matematika sampai akhirnya anak paham. Jadi linear, jadi tidak loncat-loncat gitu kan. Ini kan yang menjadi permasalahan juga sebetulnya ketika nanti kita akan berbicara masalah fabel lah ya, yang di kelas 2. Anak-anak sekarang sudah mengerti masalah fabel. Masalah ya cerita-cerita binatang. Kemudian ketika akan menanyakan tokoh, itu mereka di-cut dulu dengan matematika, dengan PPKN. Nanti akhirnya bertemu lagi dengan fabel, baru bertemu lagi dengan fabel untuk menceritakan tokohnya siapa. Kemudian antagonisnya seperti itu. Itu kan jadi si anak sudah terkontaminasi lah. Jadi kalau kata Ambu Ai itu sudah terkontaminasi dengan yang lain, dan yang itunya sudah mana gitu. Jadi kayak misalkan matematika sampai tujuan ya, tadi kan sampai tujuannya tercapai, ya sudah. Misalkan satu ini bisa jadi 1 minggu ini selesaikan matematika, jadi supaya anak-anak itu sampai gitu kan. Nah, kalau misalkan loncat-loncat, saya kira ini yang kemarin tidak sempat ditanyakan, apakah kita boleh istilahnya ya tadi yang linear ya, jadi lurus terus. Jadi ada dari hari ke hari itu berkesinambungan gitu, berkesinambungan. Jadi bukan berarti sekarang mengajarkan ini, besok mengajarkan ini, terus nanti minggu depan dilanjut lagi seperti itu. Jadi
Jadi berkesinambungan itu ya terus-terusan gitu. Itu yang apa yang nanti mungkin besok kita tanyakan. Atau memang harus seperti yang biasa kita ya, bahasa Indonesia sekarang terus matematika dulu, potong dulu sama matematika, kemudian nanti disambung lagi gitu ya. Coba kalau begitu saya kira beda ya, beda hasilnya dengan anak-anak itu. Baik ya, kemarin kita berbicara ini terus saja anak-anak itu kayak lurus kan, tidak di-cut dulu, belajar bahasa Sunda dulu, kemudian belajar PH dulu. Anak-anak yang kemarin itu kadang-kadang sudah lupa. Jadi itu harusnya, jadi berkesinambungan itu. Ini yang perlu kita cermati. Kemudian ya betul ya, nanti banyak belajar tentang ini, harus banyak berdiskusi lagi penggunaan kata kerja sampai di mana, karena ada 3 elemen yang mesti ada dalam tujuan itu. Nah ini sebetulnya bisa dipakai juga walaupun di KD menggunakan KD. Jadi poin, Mbak Iwan. Ya, itu di Mati lampu ya. lampu. kan itu apa pintu. Nah, kemudian yang ini bisa sambil berjalan yang KD, tapi tujuannya tetap menggunakan 3 komponen, potensi, konten, sama variasi. Ya, itu yang harus kita yang harus dikuasai, yang kita harus belajar bersama itu bisa sekarang. Membuat tujuan nanti ketika masuk di CP semuanya sudah menggunakan, nah kita sudah tidak ini lagi. Jadi tujuannya kan kemarin enggak ya, kita tujuannya asal aja di RPP, tujuan belajarannya tidak berpikir apa kontennya, apa kompetensinya apa, kemudian variasinya apa, enggak. Karena kemarin ternyata harus memenuhi 3 komponen itu. Seperti tahu gitu kan kemana, saya juga sama. Itu yang dipahami ya, yang harus belajar bersama itu di sana. Jadi bisa ya, tujuan bisa KD, turunannya dari KD, tujuannya dari KD itu bisa seperti itu. Jadi kalau dari KD kayaknya tidak usah ya ada indikator ya, langsung saja ke tujuan gimana? Bisa. Jadi supaya tidak langsung terbelit sih sebetulnya. Sebetulnya kan kemarin juga mungkin coba ya, saya seingat saya ya, Ambu Ayu mungkin itu pernah terjadi perdebatan antara di RPP antara tujuan pembelajaran dan indikator. Ya, pernah terjadi perdebatan. Nggak usah ada katanya tujuan. Jadi kan indikator itu kan melihat, ada juga pengawas yang itu tetap harus ada. Akhirnya kita yang bingung. Ada yang mengatakan ya bolehlah, silakan mau ditulis lagi atau tidak, katanya seperti itu. Bahkan di RPPK 13 itu ada yang menggunakan tujuan, ada yang menggunakan indikator, ada yang tujuannya dihilangkan, bahkan dihilangkan adanya di indikator. Katanya indikator itu adalah tujuan. Nah, itu pernah kita alami ya di K13 itu. Jadi mungkin langsung ke tujuan saja ya. Karena itu yang harus dicapai, kompetensi yang harus dicapai. Ya. Berarti kalau itu saja mungkin tambahannya ya. Hanya KD-nya. Gimana, Bu? Berarti itu tujuan pembelajaran, indikator tujuan pembelajaran. Kalau yang saya pahami ya kemarin itu, kalau capaian pembelajaran itu sama dengan tujuan pembelajaran. Kalau ATP, alur tujuan pembelajaran itu sama dengan indikator. Kita akan mencapai tujuan pembelajaran kalau indikator-indikator yang kita buat itu sudah tercapai, berarti tujuan pembelajarannya tercapai. Tapi mungkin kemarin juga ada tugas ya dari dosen, tidak hanya saya, semua juga masih bingung dan istilah-istilah baru, CP, ATP. Tapi yang saya pahami itu kalau ATP itu sekarang, kemarin yang semua kami kesulitan itu yang variasi, yang kompetensi kan, kompetensi konten bisa, variasi kan pada bingung semua itu, hampir semuanya itu mengeluhkan tentang variasi pembelajaran itu berkaitan dengan kreativitas guru. Sementara ya saya juga merasa kadang kurang pede juga, nggak kreatif juga, tapi ternyata semuanya juga
mengeluhkan tentang kreativitas yang terakhir. Karena itu ya. Nah, itu kalau kreativitas itu kita menentukan tujuan, terus ke konten. Nah, yang kreativitas itu bagaimana cara mengajarkannya itu kreativitas kita harus dimasukkan ke ATP itu. Alur tujuan pembelajaran itu harus mencakup 3 hal tersebut: kompetensi, konten, dan variasi. Tapi secara umum variasi ya mungkin itu yang harus kita kolaborasi ya, karena banyak mungkin dari saya, meskipun kata Mbak Iwan, saya itu paling senior ya, tapi untuk misalkan untuk ke yang baru juga sama aja saya dengan Mbak Wahyu itu ke awal lagi belajar. Kalau dulu tujuan pembelajaran kita enak, indikator tinggal ada di buku, cabut. Kalau sekarang kan harus buat sendiri. Sekarang kalau dulu mah kita sudah tersedia ya di buku, terutama di Bupena itu lengkap kan, kita ambil tujuan, ambil indikator, kita tinggal mengajar. Tapi kalau sekarang kita harus memikirkan bagaimana cara mengajarkan kalau kita ingin mencapai capaian pembelajaran tersebut. Ya, mungkin itu kalau saja. 13 ada buku guru juga. Ada. Kalau dulu Nah itu ya bedanya. tidak membuat Ya, betul sekali Bu. Kalau dulu itu kita di K13 sangat dipandu oleh buku guru. Ya, sehingga tujuan pembelajaran sudah ada, bahkan indikatornya pun beberapa buku sudah mencantumkan di sana. Sehingga nah di situ mungkin yang disebut merdeka belajarnya ya, yang kali ini akan menjadi sangat khas gitu, karena untuk mencapai CP di fase yang 2 tahun ya, CP itu panjang kan, fasenya lama gitu 2 tahun. Untuk mencapai CP mungkin bisa jadi ada puluhan tujuan pembelajaran nanti Maya yang akan kita lalui. Nah, di mana alur tujuan ini dari mulai tujuan 1.1 sampai dengan 1 titik sekian gitu, ini berantai gitu, artinya linear, betul ya kata Mbak Iwan tadi, berkesinambungan dari kompetensi yang paling mudah ya, materi konten yang paling gampang menuju yang paling kompleks. Nah, variasinya di mana? Variasinya di keterampilan berpikir. Dari mulai yang C-nya hanya mengingat saja dan memahami, sampai kepada keterampilan menerapkan dan akhirnya menganalisa sampai mensintesis dan mengcreate. Nah, apa kuncinya supaya kita mudah memberikan berbagai variasi di dalam tujuan pembelajaran, apalagi dalam mengajarkan siswa. Kuncinya adalah pinter-pinter mengantar siswa menggunakan kalimat-kalimat pemantik. Itu kita sudah pernah belajar di skenario kemarin. Nah, saat ini inilah yang sesungguhnya ya. Kalau kemarin kita masih ngumpet-ngumpet gitu, kita kira-kira kata pengantarnya apa nih gitu ya, untuk menaikkan anak dari sekedar hanya menjawab pertanyaan sampai kepada dia harus menyimpulkan misalnya gitu ya dari suatu materi, kemudian menghubungkan dengan materi yang lain. Nah, ini yang sering sekali ditagihkan gitu ya pada saat itu, pada malam-malam kemarin tuh yang jam 7 sampai jam 9, kira-kira kalimat pengantarnya apa ya, pemantiknya? Minimal dari memulai kita pembelajaran, kita sudah punya kalimat pemantik menghubungkan kompetensi awal kepada materi yang akan diajarkan di hari itu, berarti di apersepsi. Kemudian itu sudah masuk variasi keterampilan berpikir. Setelah itu anak mau digiring ke materi itu ya, sudah masuk ke dalam sudah masuk ke dalam materi sesudah digiring dari apersepsi. Kemudian keterampilan berpikirnya apa yang akan dicapai? Apakah dari hasil belajar ini anak nanti cukup tahu, atau kemudian nanti dia bisa menerapkan, atau nanti mungkin dia akan mempunyai itu kreatif ya, daya cipta sendiri dari hasil pembelajaran ini. Dia ternyata bisa memiliki cara sendiri untuk mencapai hal itu. Sama seperti yang disampaikan oleh Mbak Wahyu kemarin yang terjadi di Hanif ya. Mungkin ini tidak terjadi di beberapa siswa yang lain, tapi disitulah variasi dibutuhkan. Manakala misalnya nanti Bu ketika mengajarkan misalnya akar pangkat atau misalnya faktor prima aja contohnya ya, kan mungkin dari buku diajarkannya menggunakan apa? Pohon faktor misalnya gitu ya. Ternyata di dalam kelas ternyata anak menemukan cara sendiri misalnya Bu ya, tidak menggunakan pohon faktor misalnya, atau langsung menggunakan akar kuadrat. Nah, ini juga kan merupakan variasi keterampilan berpikir. Nah, disinilah merdeka belajar. Jadi ketika konsep buku itu kita punya, kita juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk
memperkaya variasi metode yang ada di dalam kelas. Karena terkadang metode tidak keluar dari buku atau dari guru. Mungkin saja metode ini keluar dari proses selama pembelajaran. Ini memang mesti banyak praktek, tetapi yang sekarang ini ditagihkan kepada kita adalah bagaimana kita mengurai capaian pembelajaran menjadi bermacam-macam tujuan pembelajaran yang berangkai. Jadi tujuan pembelajaran yang satu sampai dengan akhir itu adalah misi kita. Makanya ini di peta-peta ya, di jalan-jalan 1.1, 1.2. Jadi logikanya untuk mencapai tujuan pembelajaran 2.3 itu harus melalui dulu 1.1, 1.2. Jadi belajarnya konstruktif atau sistematis atau belajarnya seperti bahan bangunan gitu. Ini pondasinya dulu. Kemudian ini kita berikan rangka terus sampai ke sini akhirnya anak selesai di fase A, berakhirnya di kelas 2. Maka kalau menurut saya yang mungkin nanti besok akan kita tanyakan sama-sama, rupanya gitu ketika kita dihadapkan pada contohnya mapel, dihadapkan kepada dua jenis kurikulum yang berbeda, berarti betul kita harus memilah tujuan pembelajaran ini, mana yang masuk materi kelas 1, mana yang masuk materi kelas 2. Sehingga mungkin di kelas 1, capaian pembelajaran ini kita hanya sampai di misi 1.4. Sedangkan yang kesananya itu akan kita berikan manakala mereka berada di kelas 2. Mungkin yang bisa saya tangkap seperti itu, karena kemarin juga ketika saya membuat untuk pelajaran bahasa Indonesia, memang untuk satu fase ini campur-campur. Saya buat tujuan pembelajaran sampai kurang lebih 15 tujuan pembelajaran. Kemudian dari 15 itu, karena berurutan ya semuanya dari 1.1 sampai dengan 2.15. Kemudian saya pilah, oh yang satu ini adalah kelompok materi yang ada di kelas 1. Tidak punya gambaran selain silabus kelas 1. Jadi silabus kelas 1 akhirnya kami kuasai dulu, sampai akhirnya nanti kita akan mengelompokkan, berarti hanya sampai sini saja misi kelas 1. Sedangkan yang ini kita sisakan untuk di misi kelas 2. Itu barangkali dari dari saya sedikit, tapi mungkin untuk mata pelajaran yang PJOK nih atau PAI seperti apa? Bisa ditanyakan sebetulnya besok ke Pak Haji Atan ya, Pak pendamping. Bapak apakah seperti itu? Karena yang saya pahami memang seperti itu. Dan kemarin kita kebingungan ya, bagaimana ini kita memilah tujuan pembelajaran yang untuk kelas 1 dan untuk kelas 2. Akhirnya saya masih bersandar kepada KD yang ada di K13. Bu Ai mungkin gitu ya teralami di kelas kemarin. Ya, jadi Bu Ai itu fase B 3 dan 4 kan? Fase B 3 dan 4. Jadi akhirnya Bu Ai tinggalkan tujuan pembelajaran yang di kelas 3. Ya, kemudian kita masuk Ya, tujuan kalau kelas pembelajaran 3 yang ya 4 kelas saja. 3 nanti saya asesmennya di kelas 4. Nah, gitu. Tapi ini kelas untuk 3 ya yang sebenarnya. mapel nih, untuk yang mapel ya, berarti untuk yang mapel mungkin Soalnya tips saja ya dari saya mungkin Bu, untuk yang mapel berarti memang silabus 1 tahun untuk di kelas tertentu itu harus dipegang dengan tingkatan sesudahnya. Berarti kalau sekarang Mbah Iwan di PAI kelas 1 atau PJOK atau PAN di PAI PJOK ya kelas 1, berarti ya itu tadi harus tahu dulu silabus kelas 1 sampai di mana, karena kita nggak punya bahan ajar ya saat ini, kita juga belum punya sandaran yang lain selain silabus lama. Silabus lama yang kita jadikan patokan sementara gitu. Kecuali nanti udah ada platform, karena kalau di platform itu CP sudah ada, kemudian bahkan modul ajar juga sudah dibuatkan begitu ya di sana. Oh, menurut saya berarti kita tinggal melaksanakan gitu ya yang saya tangkap gitu kemarin, karena perangkat ajar katanya sudah disiapkan di dalam platform. Jadi kita tinggal mengajar, barangkali gitu ya. Kita tinggal melaksanakan pembelajaran. Itu yang saya dapatkan informasi. ya, Berarti besok kita di modul ajar ya, supaya lebih tergambar kalau CP dan ATP-nya sudah diberikan oleh Mbak Iwan, itu sudah cukup lengkap ya. Ya, sudah cukup lengkap itu di dalam classroom. Berarti untuk memperkaya bahan bacaan, bagaimana CP ATP ini diterapkan ke dalam perangkat ajar, maka nanti perlu di-share di dalam kegiatan classroom yang asinkronus hari ini, yaitu tentang modul ajar.
Jadi makin katingali gitu ya. Bagaimana sih CP itu disimpan di dalam modul ajar, kemudian tujuan pembelajarannya apa, dan nanti kita ambil contoh dari modul ajar yang ada di dalam hasil dari diklat kemarin. Minta dari yang PJOK, kemudian dari yang PAI juga, supaya nanti oleh guru yang lain tergambar. Kira-kira kalimat pemantiknya apa untuk mencapai TP tersebut, kemudian kompetensi awalnya apa. Ya, dari Bu Ai juga kalau ada oleh-oleh modul yang bisa dibagikan gitu ya, yang tentunya sudah di ACC atau sudah dikonsulkan begitu ya kepada instruktur yang kemarin, atau barangkali ada dari modul Ibu mungkin berbeda dengan yang saya ya, ada juga materi khusus mungkin tentang contoh-contoh modul di kelas 4, boleh itu sebagai gambaran untuk perbaikan modul kita di tahun ajaran yang sekarang. Iya, itu saja barangkali. Ini mau ada peregangan otot dulu apa gimana nih? Sebelum kita akhiri, ice breaking. Mbak Wahyu masih di mute. Ice breaking lupa. Jam 10 lupa. Kita akan mengakhiri ya. Artinya tadi ya berperan ya. Semakin pusing berarti semakin ingin tahu ya. Sama saya juga. Tadi udah semi ice breaking sebetulnya waktu simulasi itu tadi. Barangkali ada iya. closing breaking. Termasuk ice breaking. Ya, ternyata tanpa disadari kita bisa breaking ya. Endorfinnya sudah naik. Baik, untuk besok kita jam 9. Jam 9 akan bertemu dengan Pak Atan ya, tapi kita biasa memulai dari jam 8, kita studi literasi dulu tentang modul, karena ini adalah produk akhir dari workshop ini. Setelah kerangka kurikulum selesai, maka kita akan menyusun modul ajar. Nah, ini yang harus memang betul-betul mendapatkan pendampingan dari ahli, gitu. Mudah-mudahan ya, mendapatkan sedikit lagi pencerahan. Kita akan mengalami transisi luar biasa. Walaupun yang ke-13 ya belum tersentuh oleh capaian pembelajaran, tapi alur untuk penentuan TP, kemudian alur pembuatan modul mudah-mudahan sudah mirip. Jadi ada dimensi profil pelajar Pancasilanya di modul itu ya. Kemudian ditambah lagi kalau setiap menuliskan tujuan pembelajaran itu sudah mencakup kepada dimensi sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Jadi semakin lengkaplah modul yang kita buat di tahun ini, yang mana akan kita berikan gitu kepada siswa, baik pada saat daring maupun nanti pada saat PTMT di sekolah. Ya, karena kita kemarin sepakat masih akan menggunakan Balitbank, hanya mungkin tujuan pembelajarannya yang akan dikurangi, maka silahkan yang 2356 dari sekarang sudah mulai ngeceng silabus, kemudian menyusun atau memilah tujuan pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa, dan ini berkaitan dengan asesmen kognitif nantinya yang akan dikomunikasikan kepada siswa ya. Itu saja barangkali. Moal ice breaking, moal parantos cekap. Buat besok aja Bu. Kemarin buat besok aja. Di awal udah. Awet ya. Ya. Siapkan pertanyaan. Nama ais susu aja. Siapkan pertanyaan ya untuk pendamping besok. Siapkan pertanyaan. Bisi lupa. Nanti khawatir nanti kan pastilah dari pertama perkenalan, ngajak ngobrol dan lain sebagainya. Karena kita bertemunya juga hanya difasilitasi 1 hari besok saja. Jadi puas-puaskan besok kita akan menuntaskan. Betulnya saya sih udah kurikulum. Udah? Gimana, Mbak? Enggak, maksudnya kalau saya sih sebetulnya udah punya pertanyaan yang dari kemarin itu buat saya menggelitik gitu. Cuman ini rencananya besok kan ada orang dari P4TK ya. Ya. Jadi kayaknya udah mending sekalian aja. Besok ya. Jadi masing-masing saya harapkan punya 1 pertanyaan. Jangan sampai nggak bertanya. Karena khawatir kalau sudah langsung praktek, tiba-tiba ada hal yang belum dipahami, kita agak kesulitan juga ya.
Jadi dari saya juga sudah ada pertanyaan kaitannya dengan kurikulum operasional. Dari Aba Ambu saya harapkan yang langsung ke perangkat ajar. Pertanyaannya yang langsung mengerucut kepada perangkat ajar ya, supaya langsung dipakai oleh kita. Baik, kita akhiri saja. Silakan Bu KM, kita tutup ya pembelajaran hari ini. Alhamdulillah ya. Serius dulu. Di tengah aja Bu, saya nggak di. Alhamdulillah, rangkaian pembelajaran kita hari ini sudah sampai di akhir ya. Mudah-mudahan seperti yang selalu saya harapkan ya, pembelajaran kita itu memberikan berkah dan manfaat bagi kita khususnya, umumnya bagi murid-murid kita dan lingkungan terdekat kita. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Ambu Kika. Ya, itu saja barangkali. Terima kasih ya untuk semuanya. Pokoknya tetap semangat. Kalaupun tadi malam agak terbakar ini ya oleh waktu begitu ya, harus menatap layar gitu ya. Kemudian tidurnya juga agak bagaimana gitu, agak terganggu. Mudah-mudahan hari ini bisa ada refreshing dulu gitu ya sebelum kita besok akan membahas modul ajar. Ini juga energinya cukup luar biasa dengan kerangka kurikulum kemarin ya. Berawal dari kengatogan gitu, tapi mudah-mudahan nanti di akhir kita mendapatkan pencerahan dan kemudahan ya. Amin. Itu saja. Terima kasih Mbah Iwan, Mbah Wahyu, Bu Ai, petugas hari ini, dan besok mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Hari ini entah bagaimana, mau ada tugas? Mau ada tugas atau tidak? Soalnya hari ini tuh rencananya besok kita akan membahas tentang modul capaian pembelajaran, ATP, kemudian modul ajar ya. Kalau ada oleh-oleh kata saya juga silahkan diberikan dulu nanti ke Mbah Iwan, nanti Mbah Iwan yang akan menge-share gitu ya di sana di classroom. Nanti kita akan minimal ada gambaran dari PAI seperti apa, dari PJOK ya untuk modul ajar, contoh modul ajar, kemudian dari kelas 1 dan dari kelas 4. Mudah-mudahan saling bisa melengkapi lagi wawasan kita, bekal kita untuk menyusun modul ajar di tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.